الدنيا حطام إنما الدنيا حطام. Sebab kalau bicara tentang politik nanti fitnah, ya sahabat saja ketika terjadi fitnah di antara mereka sebagian besar menghindar. Sebagian besar menghindar ketika terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah. Ini masih di generasi terbaik. Terjadi khilaf mereka dalam menentukan suatu masalah. Khilaf ini karena banyak yang mengompori, akhirnya terjadi harus angkat senjata, sehingga terjadi perselisihan yang memang sudah Nabi kabarkan. Makanya Nabi SAW ingatkan jangan masuk ke dalam fitnah. Jangan masuk ke dalam fitnah. Maka tidak ada yang terlibat baik di pasukan Muawiyah dan Ali kecuali mereka yang memang orang-orang yang yang punya jabatan, yang punya peran dalam pemerintahannya. Adapun sahabat yang merupakan rakyat biasa, semuanya menghindari fitnah ini. Tidak masuk di pasukan Ali dan tidak masuk di pasukan Muawiyah. Yang banyak ikut yang tabi'in ini, yang maklumlah beda antara sahabat dengan tabi'in, kecuali mereka yang memang istiqamah mengikuti para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul muslimat, di antara mereka puncak ilmu seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika melihat tidak bisa dielakkan lagi, maka dia lihat di mana Ammar ibn Yasir berdiri. Ammar ibn Yasir berdiri karena dia pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah." Kasihan si Ammar ini. Ammar masih hidup nih. Nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak. Berarti kalau pasukan yang dia bergabung dalamnya bukan pemberontak. Makanya Abu Hurairah mengikut di mana Ammar berada. Ternyata Ammar berada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Dari sinilah juga para ulama sependapat bahwasanya yang benar dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sedangkan Muawiyah salah dalam ijtihadnya, tetapi sahabat adalah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanya Imam Umar bin Abdul Aziz dan juga Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik dan lain selain mereka, ketika ditanya tentang Muawiyah, kan tadi kita kesalahkan dia ya kan? Ketika ditanya tentang Muawiyah, apa jawabannya? La ghubarun ala anfi Muawiyah wa huwa yujahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat ya, bahwasanya debu yang nempel di hidung Muawiyah, debunya yang saat dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka debu itu lebih baik dari Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Tahu? Seorang khalifah yang zuhud, adil, dan tidak bisa dicari, jadi ikon oleh orang. Sama betul dengan datuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika jadi pemimpin bukan mencari keuntungan, tetapi kekayaannya habis untuk rakyatnya. Dari kaya raya menjadi orang yang serba miskin, sampai ketika beliau meninggal warisannya untuk anaknya kan 14, tinggal 11. Yang laki-laki dapat, kalau pitiawa 1 juta, labius kene nampak dosi dapat mati 50. Banyak anak Pak Presiden anak khalifah, datuknya khalifah, maksudnya datuk anak-anak nih, karena ayah dari ibunya khalifah, kemudian ayah mereka khalifah, mama khalifah, apa khalifah.
Tapi itulah warisan mereka. Tapi Umar bin Abdul Aziz memberikan mereka yang sangat mahal, yang jarang diberikan oleh orang tua kita, yaitu, ya, wahai anakku, kalau aku ingin kalian dapat rezeki yang banyak, aku mampu. Semua ada di tanganku, ya tak? Saya biasa bilang ni yang sawit 1000 hektar ni untuk untuk si Abdul Aziz, ini untuk Abdul Malik, ini untuk Abdul Rahman misalnya, kan? Bisa? Bisa. Tapi tidak. Sebab kalau kalian nanti jadi orang rusak setelah saya tidak ingin saya jadi penyebabnya. Saya tidak ingin saya jadi penyebabnya. Tapi kalau seandainya kalian orang saleh selepas saya meninggal, maka Allah akan mengurus urusan orang yang saleh. Lalu dia baca ayat, inna waliyallah allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya yang mengurusku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan Allah Maha mengurus orang-orang yang saleh.